bagaimana hukumnya jika suami Ya. bagaimana hukumnya jika suami tak memberi nafkah pada istri selama beberapa tahun, sedangkan memberi nafkahnya hanya kepada anak-anaknya saja? Iya, jadi bagaimana hukumnya jika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya selama bertahun-tahun, sementara nafkahnya hanya kepada anak-anak saja yang diberikan? Ya jelas ya, pertanyaannya ini bagus. Cuma ada yang terselubung gitu loh. Statusnya dia itu sebagai apa gitu loh. Kalau statusnya dia sebagai seorang istri, maka jelas itu adalah sebuah kezaliman yang dilakukan oleh seorang suami. Karena suami dengan dia itu mengawini seorang wanita, dia punya kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan dan diterapkan terkait dengan istrinya itu. Di antara hak yang harus didapatkan oleh istri, yang harus dilaksanakan oleh suami adalah dia wajib menyediakan nafkah, ya, nafkah sehari semalam, walaupun itu per hari kewajibannya ya. Kemudian kiswah, fasal tamkin, belikan baju ya, paling enggak setahun 2 kali, 2 musim ya. Kemudian dia itu harus menyediakan papan atau rumah ya. Nah, rumah itu serah mau disewa dan sebagainya, serah. Itu kewajiban seorang suami pada istrinya. Nah, juga pada anaknya. Ya, juga pada anaknya. Tapi di sini kita berbicara masalah istri. Anaknya sudah dilaksanakan gitu. Oleh karenanya status istri ini bagaimana? Itu kurang jelas ya. Kalau status istrinya itu masih sebagai istri, maka dia itu berkewajiban melaksanakan haknya tadi. Ya. Kalau suami dia tidak melakukan, berarti setiap hari itu dihitung hutang kepada suami. Sehingga selama setahun atau 2 tahun, dia itu wajib membayarnya. Jadi misalnya satu hari harusnya, karena dia itu orang yang sederhana, 50.000 per hari, 50.000 kali 3 tahun. Nah, itu yang harus dilakukan. Kalau seumpama kita itu mau bicara langsung, karena yang harus disediakan itu kan nasi, lauk, pauk ya, sesuai dengan kadar keadaan suami, bukan keadaan istri, keadaan suami ya. Dari orang yang kaya atau sederhana atau orang yang nggak punya gitu. Itu sudah ada kadar-kadarnya seperti yang dijelaskan, dipaparkan di dalam kitab-kitab fikih ya. Tapi kalau seumpama di sini status istrinya itu sudah diceraikan misalnya, cuma dia itu nggak paham atau dia belum sampai kepada dirinya, itu kan terserah suami ya. Hak tolak itu adalah haknya suami, bukan haknya istri. Walaupun istrinya menolak, tapi kalau suami menceraikan, ya jatuh cerai. Ya, oleh karenanya dikonfirmasi kepada suaminya, statusnya dia itu sebagai apa. Kok aneh gitu loh, sampai beberapa tahun nggak dikasih nafkah, lalu dia itu mengadukan suaminya itu. Berarti kan ada sesuatu yang tersirat di dalam pertanyaan itu, yang kita nggak tahu. Oleh karenanya diperjelas, kalau statusnya itu bukan sebagai istri, ya sudah jelas. Karena kalau sudah bukan sebagai istri, mulai dia diceraikan, ya, selama dia menjalankan iddah, dia wajib memberikan nafkah. Ya, kalau semua dia itu iddah raj'iyah. Ya, kalau bukan iddah raj'iyah, maka wajib dia menyediakan mut'ah, gitu ya. Itu sunnah. Sampai selesai dia sediakan papannya dan tempatnya. Tapi kalau seumpama selesai sudah iddahnya, udah nggak ada kewajiban lagi. Orang lain dia. Gitu. Oleh karena itu perlu dikonfirmasi kepada suaminya status dia itu sebagai apa gitu loh. Kalau dilihat dari pertanyaannya kok seakan-akan tidak ada komunikasi di antara keduanya gitu loh. Sementara nafkahnya anak itu tetap wajib kepada seorang suami ya, kepada ayahnya. Sampai kapan? Sampai walaupun sudah cerai tetap pada ayah, bukan pada ibu, pada ayah. Sampai dia meninggal. Gitu loh. Sampai ayah itu meninggal atau anaknya itu meninggal gitu ya. Terus kalau semua ayahnya nggak meninggal, maka menjadi kewajiban kakeknya. Kakeknya nggak ada, baru kewajiban diambil daripada harta yang ditinggalkan oleh ayah itu, gitu kan? Atau kakeknya itu untuk anaknya atau cucunya itu. Terus kalau seumpama statusnya masih istri, ya, ternyata, tapi dia tidak diberikan nafkah. Karena masih samar ya. Bisa jadi begini. Nggak dikasih nafkah hanya anak-anaknya, padahal itu anak sama istrinya gitu. Bisa jadi seperti itu. Cuma dia itu nggak tahu cara penghitungannya, nggak tahu gitu loh. Nggak disangkanya itu adalah untuk istri, untuk anaknya saja, padahal itu juga untuk anak sama istrinya. Bisa jadi seperti itu gitu. Kita nggak paham. Kalau seumpama dia sudah yakini nafkah yang diberikan hanya untuk anaknya, ya, sementara istrinya tidak, gitu ya. Apakah boleh dia itu menuntut suaminya itu atau menggugat cerai? Di sini kita harus pahami
menggugat cerai suami kalau tanpa ada sebab-sebab syar'i itu termasuk dosa besar. Yang dikatakan dan disampaikan oleh Nabi SAW dengan sebuah ancaman, barang siapa yang meminta man talaq ayyuma imra'atin talabat min zawjiha at-talaqa min ghairi ba'sin hurimat alaihi raihatul jannah. Jadi barang siapa seorang istri atau wanita mana saja yang dia itu meminta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab-sebab yang diperbolehkan dalam syariat, maka akan diharamkan kepadanya baunya surga. Baunya surga diharamkan, apalagi masuk gitu. Artinya sebuah ancaman ini, dosa besar ya termasuk ya. Nah, oleh karena itu, tapi kalau seumpama dia itu tidak diberikan nafkah sampai lebih dari 3 hari saja, itu batasnya. Sampai lebih dari 3 hari saja. Ya, maka boleh kalau istri itu tidak ridho, ya, maka boleh dia itu menuntut suaminya. Bagaimana caranya? Disediakan prosedurnya oleh syariat itu. Dia pergi ke pengadilan agama, ya. Lalu dia kasih tahu bahwasanya suaminya tidak memberikan nafkah kepadanya, bahkan walaupun nafkahnya suami yang tidak punya, itu dia nggak memberikan sama sekali. Nah, baru kemudian nanti si hakim itu konfirmasi, meminta kejelasan benar tidak apa yang dituntut, apa yang digugat, apa yang dikatakan diadukan oleh istri itu. Nah, kalau seumpama diadukan dan benar, maka dia dikasih pilihan, ayo mau teruskan ya pernikahan ini atau mau dibayar. Jadi harus digodok itu 3 hari itu yang lewat itu digodok gitu. Nah, jadi seperti itu tuntutannya. Tapi kalau dia itu nggak pergi ke hakim, ya berarti dia itu menerima. Kalau dia menerima, ya udah nggak ada hukum yang akan terlaksana. Ya itu karena kesabaran dia. Tapi tetap suami itu zalim, ya. Dan tetap suami itu menanggung hutang. Jadi karena apa? Setiap hari itu dia harus menyediakan nafkahnya untuk istri itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi mungkin karena pertanyaan itu kurang lengkap, ya mungkin jawabannya seperti itu.